Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra, NPM 22010004201113. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait proposal Seminar Nasional Ekonomi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya dengan tema dinamika dan tantangan global dalam perspektif ekonomi. Nah, tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester dengan mata kuliah seminar pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nopi Eko Prasetyo, SPD MPD. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang pertama itu latar belakang. Nah, dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, dinamika ekonomi dan tantangan global menjadi aspek krusial yang mempengaruhi perkembangan berbagai sektor di seluruh dunia. Transportasi ekonomi yang berlangsung cepat, perubahan teknologi, serta gejolak politik dan lingkungan. Semuanya memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian global maupun di tingkat domestik. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan pemecahan masalah yang inovatif menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang muncul. Adanya seminar ini diinisiasi oleh pemahaman bahwa para pemangku kepentingan, mulai dari mahasiswa, akademisi, pelaku ekonomi, hingga pemerintah, perlu terus meningkatkan wawasan mereka tentang dinamika ekonomi global dan tantangan yang dihadapi. Globalisasi membuka peluang baru, tetapi juga membawa risiko yang kompleksitas yang tinggi dalam mengelola ekonomi. Oleh karena itu, mendiskusikan dinamika ekonomi global dan tantangan yang melekat dalam konteks seminar menjadi sangat relevan untuk mengajar pembaruan dan pengembangan. Seminar ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para peserta maupun untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan global dan pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi, strategi bisnis, serta dinamika pasar. Melalui paparan dari narasumber yang ahli di bidangnya, diskusi panel, dan interaksi antar peserta seminar diharapkan dapat menghasilkan gagasan-gagasan inovatif dan solutif konkret yang dapat diterapkan dalam konteks ekonomi global yang terus berubah. Nah, yang berikutnya ialah tujuan. Nah, untuk tujuan dari kegiatan ini, yang pertama itu meningkatkan pemahaman peserta tentang dinamika ekonomi global, membahas tentang ekonomi terkini dan solusinya. 3. Memberikan pemahaman dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian di tingkat global, mengidentifikasi dan mendiskusikan tantangan ekonomi global yang sedang dihadapi. 5. Mendorong peserta untuk berbagi dan mengembangkan solusi inovatif terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi. 5. Memfasilitasi forum untuk bertukar ide dan pengalaman praktis dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Yang terakhir itu memberikan wawasan strategis kepada pemangku kepentingan termasuk pemerintah, bisnis, dan lembaga keuangan untuk merumuskan kebijakan dan yang responsif terhadap perubahan ekonomi global. Nah, yang selanjutnya ialah tema dan topik. Untuk tema kegiatan ialah kegiatan seminar ekonomi digital ini bermakna dinamika dan tantangan global dalam perspektif ekonomi. Topik kegiatan ini yang pertama berikut adalah beberapa topik kepentingan yang akan disampaikan untuk kegiatan seminar. Nah, yang pertama itu pengaruh dinamika global terhadap kebijakan ekonomi nasional. Analisis tentang bagaimana perubahan dan dinamika global mempengaruhi kebijakan ekonomi di tingkat nasional. Yang kedua itu tantangan global dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Diskusi tentang tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik geopolitik, serta dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu teknologi digital dan ekonomi. Dinamika dan tantangan eksplorasi tentang bagaimana teknologi digital mempengaruhi dinamika ekonomi dan tantangan yang ditimbulkan. Nah, untuk narasumbernya sendiri, di sini ada 2. Yang pertama itu Samsun Hadi. Beliau adalah Deputi Direktur, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang. Samsun Hadi lahir di Pasuruan pada tahun 1968. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang manajemen Universitas Jember pada tahun 1992. Beliau juga mendapatkan gelar master di bidang manajemen
dari Asian Institute of Management pada tahun 2003. Yang kedua itu Sandra Salsabila. Beliau adalah seorang pegiat ekonomi kreatif di Malang. Sandra Salsabila menjabat sebagai Data Skate Lead atau Kepala Subdivisi Data Science di Bank Aladin Syariah. Beliau juga memiliki pengalaman dan keahlian yang esentif di bidang data, terutama data big, business intelligence, data analysis, dan data science. Nah, yang berikutnya ialah peserta. Peserta dalam kegiatan seminar ini berjumlah 250 orang yang terdiri dari akademisi, yang kedua itu dosen atau tamu undangan, ketiga mahasiswa Universitas Insan Budi Utomo, keempat non-mahasiswa Universitas Insan Budi Utomo, yang kelima itu pemerhati ekonomi. Yang selanjutnya ialah jadwal dan moda pelaksanaan. Untuk jadwalnya sendiri yaitu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024. Waktu pelaksanaan jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Tempat pelaksanaan Zoom meeting atau secara online. Dengan moda pelaksanaan kegiatan seminar nasional ini akan dilaksanakan secara daring atau online melalui aplikasi Zoom meeting untuk pemateri dan peserta kegiatan seminar. Yang berikutnya ialah susunan kepanitiaan. Nah, susunan panitia seminar nasional ekonomi. Yang pertama itu penasehat itu Bu Melisa Wahyu Pandiansari, SPD MPD. Penanggung jawab yaitu Bapak Dr. Novi Eko Prasetyo MPD. Ketua pelaksana Indra, Sekretaris Imarupita, Bendahara Lupci Eka Sapitri, Moderator Ade Narendra Nugraha, MC Luisa Dera Darangga. Untuk PJ acara dan presensi itu Koordinator Andri Tendi Tanca, anggota Juli Apriana Billy dan Eduardus Bulu. Untuk PJ pendaftaran Koordinator Sebania Willy Gisbuti, anggota Romana Prantika Lastri dan Samsul Arifin. PJ kontrol Zoom dengan Koordinator Abdul Ghafur dan anggota Zia Ainun Azizi dan Trisna Agustiana. Untuk PJ operator pemateri dengan Koordinator Agus Salim Waswain dengan anggota Heribertus Aderi Nombor dan Katrina Rangkabela. Dan 12 PJ dokumentasi dengan Koordinator Intan Al Zahra Azhar dengan anggota Putri Ayu Lestari dan Septian Adi Faitur Rahman. Pembacaan doa yaitu Ade Narendra Nugraha. Terakhir operator dengan Koordinator Pina Sahro dengan anggota Dewi Masita dan Nopianto Baleko. Nah, yang selanjutnya ialah susunan acara. Waktu, agenda, dan penanggung jawab. Waktu dari jam 8.00 sampai jam 8.30 waktu Indonesia Barat, penyebaran link Zoom meeting. Penanggung jawab panitia. Waktu jam 8.30 sampai jam 9.00 WIB, check-in panitia dan peserta. Absensi melalui link yang dikirim di room chat Zoom. Dan penanggung jawab PJ acara dan presensi. Nah, yang ketiga itu dari jam 9 sampai jam 9.30 pembukaan. Dengan agenda acara, yang pertama itu acara dibuka oleh MC atau moderator. Acara dibuka dengan mengucapkan bismillah. Sambutan Kaprodi Pendidikan Ekonomi Universitas Insan Budi Utomo Malang, Ibu Melisa Wahyu Pandiansari, SPD MPD. Ketiga, sambutan dosen pengampu mata kuliah Dr. Novi Eko Prasetyo, SPD MPD. Yang keempat, sambutan oleh Ketua Pelaksana. Yang kelima, pembacaan doa. Penanggung jawab moderator atau MC. Nah, yang selanjutnya ialah kegiatan inti. Dari jam 9.30 sampai jam 10.30 pemaparan oleh pemateri 1 dengan tema dengan gelombang perekonomian. Pemateri penanggung jawab pemateri. Jam 10.30 sampai jam 11.00 sesi tanya jawab oleh pemateri 1 yang penanggung jawab moderator atau MC. 11.00 sampai 11.15 yaitu istirahat sebentar, penanggung jawab moderator atau MC.
11:15-11:45 pemaparan oleh pemateri 2 dengan tema inovasi dalam pembangunan ekonomi. Yang penanggung jawab pemateri. 11:45-12:10 sesi tanya jawab pemateri 2. Nah, yang selanjutnya ialah penutupan dari jam 12:10 sampai 12:20. Acara ditutup oleh moderator atau MC. Nah, itu untuk susunan acaranya. Berikutnya ialah keterangan HTM panitia 18 kali 25.000 per orang dapat 450.000. HTM peserta 200 kali 10.000 per orang mendapatkan dana 2 juta dengan total pendapatan 2.450.000. Nah, untuk PJ pendaftaran keterangan tinta printer 1 buah, kertas F4 2 rim, amplop undangan 1 pak, jumlah 1 buah 2 rim dan 1 pak dengan harga tinta printer 1 pak Rp 95.000, kertas F4 2 rim Rp110.000, amplop undangan 1 pak Rp25.000 dengan total Rp230.000. Untuk PJ acara dan presensi di pemateri 1 orang Rp500.000, PP materi 2 1 orang Rp500.000, sertifikat 2 buah Rp40.000, figura 2 buah Rp80.000, pendel akrilik 5 mm 2 buah Rp300.000 dengan total Rp1.420.000. Nah, total pengeluaran itu PJ pendaftaran Rp230.000, PJ acara dan presensi Rp1.450.000, jumlahnya Rp1.650.000. Nah, untuk uang cadangan untuk kebutuhan tak terduga itu total uang HTM panitia dan peserta Rp2.450.000. Total pengeluaran Rp1.650.000. Jumlah uang cadangan itu sebesar Rp800.000. Nah, itu untuk rancangan anggaran. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari analisis saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.